Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kita akan memperingati akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah mati bagi kita semua. Dia yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia telah berikan yang terbaik buat kita. Mari pagi hari ini sama-sama kita akan bawa ucapan syukur kita. Kita bawa pujian sembah kita bagi Dia. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Menebus setiap dosa kami Tuhan. Sungguh dengan apa dapat kami balas semua kebaikan-Mu selain puji dan sembah kami Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, sungguh dengan apa dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain pujian dan sembah kami. Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami Tuhan.
Inilah sembah kami Tuhan, inilah pujian kami. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan, memberikan kami hidup Tuhan. Yes Jesus. Amin Tuhan. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ini kami bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya, oh, selamanya, selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimuliakan Tuhan, di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Lebih lagi ditinggikan Kau Yesus, Kau Yesus Tuhan, diagungkan di atas segalanya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Diagungkan Engkau. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang telah mati di atas kayu salib Tuhan. Kau yang menebus setiap dosa kami, memberikan kami hidup yang menang Tuhan. Sungguh dengan apa dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain pujian, selain sembah kami Tuhan. Yesus, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Oh, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Allah yang besar, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, inilah sembah kami Yesus. Kami bersyukur padamu, ditinggikan Engkau, ditinggikan Engkau, diagungkan lebih lagi Yesus. Sembah, sembah, sembah bagimu, sembah bagimu Tuhan, sembah bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Mari tinggikan namanya pagi hari ini lebih lagi. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, be lifted higher, lift higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted high. Hosanna,
tinggikan Dia pagi hari ini. Sebab Dia yang layak disembah. Amin. Amin. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Ditinggikanlah Kau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami hidup Tuhan, kami menang bersama-Mu. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu aku hidup Tuhan, Karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan Terima kasih hatiku. Yesus. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Hanya Kau Yesus, Engkaulah sumber pengharapan. kuasa-Mu yang sanggup Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Inilah jiwa kami, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
kuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu aku hidup, karena salib-Mu kami dimenangkan Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya serahkan pada hambanya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Pada saat ini ketika kami boleh datang Tuhan, untuk beribadah Tuhan, mengingat kembali kasih dan pengorbanan-Mu yang tak terbatas, tak terukur, tak ternilai, yang sudah Kau buktikan di dalam kehidupan kami. Sebab itu, pada saat ini Bapa, ketika kami boleh mengenang dan mengingat kembali, biarlah kami boleh menangkap, mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang telah mati disalibkan untuk menebus hidup kami semua Tuhan, dari segala dosa, dari segala hal-hal Tuhan yang Kau tidak berkenan. Terima kasih. Biarlah pada saat ini Bapa, Engkau yang berbicara, kuatkan, hiburkan, dan berikan pengertian oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mohon berkat pimpinan Roh Kudus. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Silakan duduk. Shalom semua. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum nanti kita akan perjamuan kudus. Ya, karena perjamuan kudus itu adalah satu hal yang sangat penting. Itu bukan saya yang perintahkan, bukan atas nama keputusan siapapun, tapi Tuhan Yesus mengatakan setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati akan aku. Ingat kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungannya suka lupa. Yang bahayanya lupa diri. Ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, baik yang di rumah maupun yang hadir pada saat ini, biarlah di Jumat Agung ini menjadi perenungan buat kita semua untuk kita bersyukur. Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik, terlalu baik buat kita semua, sehingga Dia rela mau mati buat kita semua. Katakan amin. Ya, kita bersyukur pada saat ini. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita buka di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-42. Ya, sudah dapat?
baik yang di rumah, bahkan yang dimanapun berada. Kita akan baca sama-sama, ya. Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. 2, 3, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakmu, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat ini sering kita baca, ayat ini sering kita dengar, tetapi ayat ini adalah titik membuat kita ini akan diselamatkan atau tidak. Doa ini adalah titik di mana Yesus tidak akan melanjutkan misi Bapa di surga, atau Yesus akan melanjutkan. Kalau Yesus nggak melanjutkan misi Bapa di surga, berarti selesai. Kita semua akan menanggung dosa, perbuatan kita. Ingat-ingat lagi, kita pernah melukai siapa? Kita pernah mengecewakan siapa? Kita pernah sebutkan apa yang merugikan sesama? Sebutkan apa? Kita lupa pada Tuhan? Kita berontak kepada Tuhan? Tuhan ajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mempraktekannya. Itu adalah pemberontakan. Karena itu adalah perintah. Kasihilah sesamamu manusia. Itu perintah, bukan undangan. Kesalahan dan kegagalan umat Tuhan adalah menjadikan firman Tuhan undangan. Kalau firman Tuhan dijadikan undangan, berarti kita mau datang nggak jadi masalah. Setuju? Apa kita akan langsung nanti dilaporkan ke kepolisian, kita akan dipenjara? Tidak ada. Undangan kita tidak datang, tidak masalah. Hanya mungkin masalahnya jadi tidak enak hati, betul nggak? Nggak menghargai yang mengundangnya. Ya. Tapi kalau sudah perintah, udah nggak ada pilihan. Perintah adalah do it, lakukan. Ya. Perintah undang-undang, aturan lalu lintas, kalau lampu hijau adalah jalan kendaraan. Setuju? Kalau lampu kuning, hati-hati. Karena sebentar akan lampu merah. Ketika lampu merah, udah nggak ada tawar-menawar. Berhenti. Kalau melanjutkan, ditilang. Itu perintah, undang-undang. Firman Tuhan pun ini adalah sebuah perintah. Mudah? Mudah atau sukar? Ya Aba, ya Bapak. Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini. Perhatikan jemaat yang Tuhan kasih. Ambil cawan ini. Kenapa Yesus cawan ini adalah bicara soal cawan penderitaan? Yesus sebelum mati, tadi lagu lifted higher, ditinggikan lebih tinggi lagi. Ya, Yesus ditinggikan lebih tinggi lagi. Ada satu ayat, memang aku akan ditinggikan katanya. Tetapi itu berbicara tentang bagaimana Yesus akan mati, ditinggikan di kayu salib. Di atas bumi. Dia ditinggikan, dia disalibkan. Tujuannya itu. Tapi karena dia mau mati di kayu salib, dia betul-betul ditinggikan lebih tinggi lagi dari atas segala nama, di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang di dalamnya bisa memberikan keselamatan. Katakan amin. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kita yang hadir saat ini dan jemaat dimanapun berada, bersyukur tidak ada anugerah yang lebih besar yang Tuhan berikan buat kita, kecuali dia mau mati buat kita semua. Amin. Kalau Tuhan gak mati buat kita semua, kalau sampai doa ini terdengar di surga, baik, engkau berkata serahkan kepada aku, bukan kehendakmu tapi kehendak aku.
Engkau menyerahkan kan doanya tadi, Bapa, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Artinya apa? Kalau itu Bapa di surga izinkan, berarti kita masing-masing akan menanggung dosa kita, dan upah dosa adalah maut. Mungkin kita akan dikasih umur sampai berapa? 70 tahun. Kalau kita lihat runut lagi, sebelum jatuh dalam dosa, kekekalan. Sejak jatuh dalam dosa, manusia paling tinggi 969 tahun, Metusalah. Adam 930 tahun. Nuh 950 tahun. Turun lagi, Abraham 175 tahun. Ya, Sarah 137 tahun istrinya. Sejak zaman Nuh keluar, akhirnya Tuhan berikan sebuah pelangi. Tuhan katakan, manusia tidak akan dihukum lagi. Bahkan di dalam Kejadian pasal 6 yang minggu lalu saya sudah sampaikan, karena begitu jahatnya manusia, Tuhan katakan, aku nggak akan tinggal di dalam tubuh manusia selama-lamanya, paling hanya 120 tahun. Dan manusia yang paling tinggi sekarang umurnya, kemarin dirayakan tahunnya umur 119 tahun di Jepang. Mau umur panjang? Diam. Mau umur panjang? Mau, tapi panjang dan sejahtera. Katakan amin. Ya, Tuhan senang kita diberikan umur panjang, tapi umur panjang buat apa? Hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Hidup kita harus menjadi berkat buat sesama. Amin. Ya, itu tujuan Tuhan. Makanya tujuan Yesus mati buat kita semua. Kenapa? Tadi karena salibnya. Karena kasih Tuhan buat kita semua. Jemaat, coba renungkan sebentar ya. Kata-kata ini ketika Tuhan Yesus doa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Cawan penderitaan. Maksudnya cawan apa? Sebentar ditangkap. Yesus tahu nggak sebentar ditangkap? Tahu. Sebentar akan diikat. Sebentar akan dicambuk. Ya. Kita lihat minggu lalu ditayangkan klipnya. Sebentar akan diberi mahkota duri. Sebentar akan ditampar. Sebentar akan ditonjok. Sebentar akan diludahi. Sebentar akan dihina. Sebentar untuk memikul kayu salib. Dan sebentar dia akan terus lewat sana, akhirnya dia akan dipakukan. Dua tangannya, dua kakinya. Dan akhirnya dia digantung di atas kayu salib. Tetes demi tetes darahnya tercurah. Karena siapa? Karena pemberontakan manusia. Saudara dan saya. Kita semua. Makanya jangan jadi sombong jadi manusia. Ya. Kalau dihitung-hitung udah berapa kali kita mengampuni seseorang? Kita berkata, Tuhan, aku udah cukup pengampunanku kepada sesaudara seimanku. Atau aku mengampuni kepada keluargaku. Aku mengampuni. Udah cukup? Cukupkah dengan pengorbanan Yesus? Jemaat yang Tuhan kasihi, Jumat Agung adalah hari di mana kita merenungkan. Makanya Yesus katakan sebelum Yesus ditangkap, malamnya itu perjamuan kudus. Dia pecah-pecahkan roti. Meja berkeliling sampai ada lukisannya. Ya. Ketika Tuhan katakan, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Untuk kita. Ya. Maukah kita, tubuh kita dipecahkan untuk sesama? Artinya kehadiran kita itu jadi berkat buat sesama. Kita mengasihi akan sesama. Sekalipun orang yang akan kita kasih itu mengecewakan kita. Membuat kita menjadi pahit. Sekali lagi, ada sebuah misi
Bapa di surga melalui Yesus, misinya sama untuk melawan misinya Lucifer, Satan, si ular tua, naga besar, iblis di Taman Eden. Tujuannya dari dulu sampai sekarang adalah membuat hubungan dengan Allah putus dan membuat hubungan dengan sesama rusak dan hancur. Kalau itu terjadi, engkau merasa, makanya kalau kita harus membereskan. Bahkan firman Tuhan katakan kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Kalau bisa marah secepat itu dibereskan. Karena marah di dalam Yakobus katakan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, Jumat Agung adalah hari di mana kita merenungkan kasih Tuhan tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Jadi pesan pada saat ini, Yesus memegang sebuah amanah Bapa di surga untuk menyatukan kembali hubungan manusia dengan Bapa di surga. Katakan amin. Melalui apa? Salib. Melalui salib. Iblis, Satan, si ular tua itu maunya memisahkan manusia dengan penciptanya, bahkan manusia dengan sesamanya. Yesus datang untuk menyatukan kembali. Amin. Yesus datang untuk selain manusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia sesamanya. Untuk akur, mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, buat anak-anak, pemuda, remaja. Mungkin mama papa nggak ada yang sempurna ya. Kalau mungkin ada yang, aduh kenapa kok si mama ngomongnya begini, papa begini. Biar gimana juga orang tua tuh selalu punya niat yang baik. Anak pun harus mengasihi akan orang tua. Katakan amin. Dan kau yang hadir yang sudah dewasa, pria, wanita, sama kita juga semua. Ya. Kalau mungkin ada anak-anak yang dikasih tahu nggak mau tahu gitu ya. Orang tua juga harus sabar. Ya. Sabar, kasihi anak-anak kita. Kalau itu terjadi, betapa indahnya hidup ini. Katakan amin. Kita hidup ini indah. Makanya ada satu lagu katakan, tanpa kasih Tuhan tiada bintang di langit. Tanpa kasih Tuhan lautan akan kering. Tanpa kasih Tuhan burung takkan terbang. Kasihnya Tuhanku sempurna. Amin. Tanpa kasih Tuhan gersang, gak ada bintang di langit. Tanpa kasih hambar hidup kita, berkeluarga hambar, hidup bersesama menjadi hambar. Karena gak ada kasih, gak ada pengampunan. Yesus sudah buktikan di sini. Makanya pesannya misi daripada Bapa di surga adalah melalui Yesus, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia yang diciptakannya dipersatukan kembali melalui karya salibnya. Katakan amin. Kalau begitu, kalau kita sudah menerima kasih yang daripada Tuhan, maka selanjutnya kita pun harus mengasihi sesama. Itu tujuannya, misinya Tuhan, supaya kamu menjadi satu katanya. Karena kalau engkau menjadi satu, dunia akan lihat. Ketika dunia lihat, wow luar biasa ini pengikut-pengikut Kristus. Maka nama Bapa dipermuliakan dan orang yang melihatnya mungkin bisa bertobat. Ada sesuatu yang aneh, luar biasa ini. Kehidupan penuh kasih anak-anak Tuhan. Jangan-jangan anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan jadi batu sandungan. Kenapa? Karena saling gontok-gontokan. Gereja satu dengan gereja lain.
Ya, gontok-gontokan, merasa lebih benar gereja ini dan gereja itu. Dengan sesama gontok-gontokan. Pak Joshua mah enak ngomong gitu. Nggak pernah ngalami sih. Saya pernah bersinggungan. Saya pun pernah berbenturan. Enak nggak berbenturan? Nggak enak. Siapa bilang enak? Ya. Tapi semua proses. Hidup kita proses. Tapi yang bodoh adalah mengulangi itu terus-menerus. Orang bodoh itu mengulangi itu terus-menerus. Ya. Dan Tuhan berikan kesempatan. Kesempatan itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi, apa pesan Tuhan pada saat ini? Ingat, misi Bapa di surga telah digenapi melalui Yesus, mempersatukan kembali hubungan itu. Kalau engkau ada hal yang tidak beres, ya, firman Tuhan katakan, kau jangan menipu diri kamu sendiri. Di 1 Yohanes, kalau engkau mengasihi, kau berkata mengasihi Allah, tetapi yang kelihatan saja engkau tidak bisa mengasihi. Bagaimana engkau berkata aku mengasihi Allah yang gak kelihatan? Firman Tuhan katakan, yang kelihatan aja gak bisa dikasihi. Ya. Oh saya bisa mengasihi. Pak Joshua, saya bisa mengasihi orang yang senyum sama saya. Saya bisa mengasihi orang yang ngasih sesuatu ke saya. Saya mengasihi. Ya, sama Ibu Syuing saya mengasihi. Sama Ibu Sarah saya mengasihi. Ibu Maria. Karena saya nggak usah ceritakan. Saya harus mengasihi, ya. Tapi saya mengasihi bukan karena apa yang saya dapatkan, yang saya terima. Itu mah orang-orang dunia juga begitu. Orang-orang dunia kalau ada yang senyum. Yesus katakan dalam Matius 5, kalau engkau memberi salam kepada orang yang beri salam kepadamu, apa upahnya? 1 lawan 1? No. Dia senyum, saya senyum. Tapi dia tidak senyum, saya senyum. Itu Matius 5 baca. Gampang? Gampang atau gampang? Karena pilihannya gampang atau gampang, berarti susah. Bingung ya jemaat. Kenapa susah? Ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dengar jemaat, Yesus, saya katakan, Yesus bisa gagal. Selama ini kita berpikir, Yesus pasti berhasil. Saya katakan dengan doa ini, Yesus bisa ada kemungkinan gagal. Kenapa? Karena dia tahu sebentar akan mengalami jalan salib ini. Hinaan, ejekan, tamparan, diludahi, ditonjok, dipukul, ditendang. Kalau Yesus nggak melewati ini, selesai kita semua. Berarti Yesus ada rasa takut. Setuju? Nanti baca ayat-ayatnya ya. Yesus mengajak murid-muridnya, Yohanes, Petrus, Yakobus. Tapi murid-murid yang lain di sebelah sana. Yesus bilang ke murid-murid, kamu tunggu ya di sini. Saya mau berdoa. Dibawalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketika sampai di Taman Getsemani itu, di dalam firman Tuhan katakan, Yesus merasakan takut. Yesus merasakan gentar. Takut. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia. Ya, Yesus manusia. Ini titiknya antara lanjut atau berhenti di doa ini. Ada jawaban di surga?
Yesus ngomong gitu nggak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Artinya, misi harus terus berlanjut. Dan Yesus sadari tidak ada jawaban. Artinya, aku akan terus melanjutkan misi ini. Ya, demi kita semua. Ya, Yesus lakukan semua ini. Amin. Ya. Nah, kita baca sekarang di dalam Wahyu 5 Wahyu 5 ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat yang ke-9, sudah? Ya. Kita akan baca 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jemaat yang Tuhan kasihi, di sini anak domba itu berbicara tentang siapa? Yesus. Perhatikan garis bawahi kata-kata membeli. Membeli siapa? Mereka. Siapa mereka? Setiap suku, kaum, dan bangsa. Di sini. Setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Suku apa kita? Ya, ada suku Jawa, suku Sunda, ya, suku Batak, suku Tionghoa, apalagi sebutkan di Papua, ya, bahkan di segala tempat yang ada di pulau-pulau, 17.000 pulau sekian lebih, dengan berbagai macam suku, kaum, bangsa, dan semua itu Yesus beli. Berarti ada harga yang harus dibayar. Tidak gratis. Yesus mau membeli kembali supaya hubungan manusia dengan penciptanya itu kembali. Supaya hubungan dengan sesama dipulihkan kembali. Melalui karya salib. Harus melalui pengorbanan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, ingat ketika Kain dan Habil, siapa yang memberikan ternaknya, hewan yang terbaik? Habel. Habel berkenan di hadapan Tuhan. Ya, setiap kali ada hal yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, dipersembahkanlah yang bernyawa. Makanya kita pernah berpikir, kalau Tuhan mau ampuni, ya udah ampuni aja. Kenapa harus melalui salib? Tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengampunan tanpa darah. Dan darah domba yang biasa-biasa suka dipersembahkan, termasuk di dalam bait Allah. Sebelum masuk bait Allah harus ada domba yang disembelih, hewan yang disembelih untuk pengampunan dosa. Darahnya dipercikan nanti di dalam untuk pengampunan dosa. Tidak ada yang sempurna. Makanya Yesus menjadi anak domba yang disembelih. Maksudnya Yesus bukan disembelih begitu, anak domba disembelih. Tapi Yesus disembelih artinya dia mati tergantung di kayu salib buat kita semua. Jadi kita bersyukur. Ya, karena salibnya tadi lagunya Aku Hidup. Ya, karena salibnya. Itulah kasih yang Tuhan berikan. Sebab itu, kalau begitu besar kasih yang Tuhan sudah berikan buat kepada kita, mari kita semua mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Ya, jangan menyia-nyiakan hidup ini. Ya, sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Ya, dekat sama Tuhan, jangan jauh sama Tuhan. Kasihi sesama. Ya, berkati sesama satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ada pesan yang ketiga,
Kita bersyukur karena Tuhan udah beli. Ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal 5. Karena Yesus menjadi anak domba yang disembelih, di dalam Wahyu 9 itu, ayat 10-nya, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Di mana? Di bumi. Itu yang 1000 tahun damai. Di bumi. Kita dijadikan imam-imam, kita dijadikan raja-raja untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi ini misinya mengembalikan posisi kita. Dari Eden telah jatuh, akan balik lagi posisinya. Amin. Hanya melalui karya salib. Dan yang terakhir, ini puncaknya dan yang paling penting. Kalau ini enggak dilakukan, maka tidak pernah akan terjadi sesuatu, termasuk di sini. Kita lihat di dalam Yohanes 12, untuk penutup, musik boleh siap. Singers. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12. Ayat berapa? 24. Kita baca sama-sama ya. Ini Tuhan Yesus yang bilang loh. Ya, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jemaat yang Tuhan kasihi, gandum, kalau biji itu tidak jatuh ke tanah, udah jatuh ke tanah akhirnya mati kan? Setelah mati baru dia akan bertunas ya, berakar dan akhirnya tumbuh menghasilkan bulir-bulir gandum. Dari satu butir gandum menghasilkan satu begini, itu kan banyak kan, akhirnya kalau jadi menghasilkan banyak buah katanya. Artinya apa? Kalau tidak ada kematian, tidak pernah akan ada buah. Kalau Yesus tidak mati untuk kita semua, tidak pernah akan ada buah. Yesus yang tersulung, kita adalah saudara-saudaranya, di firman Tuhan katakan. Maksudnya apa saudara-saudaranya? Ya, kita akan menjadi serupa. Kita akan menjadi sama seperti Kristus. Kita, kalau boleh dibilang, menjadi adik-adiknya nanti di kerajaan surga itu. Siapa? Kita yang telah ditebus oleh darahnya. Katakan amin. Tapi yang paling penting adalah hidup kita harus mati. Dengar? Mati. Kalau enggak mati, enggak akan jadi berkat. Kalau enggak mati, hidup kita enggak akan jadi berkat buat banyak orang. Kalau tubuh kita enggak mau terpecah bagi banyak orang, kita hitung-hitungan waktu, kita hitung-hitungan ini, kita hitung-hitungan itu, kita enggak akan jadi banyak berkat buat orang. Tapi kalau mau katakan, Tuhan, aku mau hidupku terpecah Tuhan, seperti Engkau terpecah, kehadiran kita jadi berkat buat sama. Kehadiran kita jadi berkat di dalam keluarga kita. Amin. Jangan bilang lagi soal harga diri. Yesus sudah tidak pikir lagi harga diri. Sudah mati harga diri. Makanya kalau kita mengingat Jumat Agung ini, ingat, kita mah manusia debu dan tanah. Ya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama kita. Minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan, aku mau, aku hadir, terpecah bagi banyak orang. Kita nyanyikan karena salib-Mu Tuhan. Jemaat,
bisa sambil mempersiapkan roti dan anggurnya. Setiap kita makan roti dan kita minum anggur ini, Yesus katakan, tubuh ini adalah tubuh Yesus yang terpecah bagi kamu. Jadi kita percaya tubuh Kristus yang terpecah buat kita semua. Kalau kita percaya, makan. Ya. Kalau ada hal yang belum beres, minta ampun dulu sama Tuhan. Supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kita semua. Ya. Kita menerima tubuh Kristus berarti kita percaya, Tuhan terima kasih tubuhmu telah terpecah bagi aku. Dan ketika kita minum anggur ini, Yesus katakan, inilah darahku untuk pengampunan dosamu yang tercurah bagimu. Amin. Kalau kita mengimani ini adalah darah Kristus, mengampuni dan menyucikan kita, maka minumlah. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Salibmu. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku Terima kasih Tuhan. hidup. Karena salibmu, Hidup bukan sekedar bernafas yang Kau berikan Tuhan, ku menang. tapi hidup Engkau yang oleh karena dibebaskan daripada kematian akibat dosa. Hidup melakukan dibebaskan dari hukuman dosa. mujizat-Mu. Karena salibmu. Mari kita bangkit berdiri. Ku hidup karena Kita angkat. salibmu, ku menang. Roti dan anggur ini Engkau yang kita bersyukur pada Tuhan. sanggup Kita bersyukur. melakukan Ini adalah anugerah terbesar. mujizat-Mu. Kita ditebuskan. Oh, karena salibmu. Katakan Tuhan terima kasih. Yesus terima kasih. Jemaat yang Tuhan kasihi, Yesus hampir menyerah. Engkau yang Yesus hampir menyerah. sanggup Tetapi karena Dia mengasihi kita, karena Dia mengasihi kita, oh karena salibmu, kita hidup saat ini. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, oh karena salibmu, ku hidup. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat. Untuk roti dan anggur ini. Ketika malam itu tiba di ruangan atas tempat di mana memang sudah disiapkan, Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya dan berkata bahwa inilah perjamuan yang terakhir, meminum anggur
dan tidak akan meminumnya lagi sampai kelak kita semua akan bertemu dengan Tuhan di kerajaan surga. Dan Yesus katakan, mengambil roti itu dan memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika engkau memakannya, Yesus katakan, setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati akan kematianku. Selalulah ingat, jemaat yang Tuhan kasihi, sehingga kasih Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita untuk kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, dan hidup kita selalu hadir, terpecah bagi banyak orang, menjadi berkat. Kita angkat akan anggur ini, dan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Minumlah dalam Bapa. Kita bersyukur pada pagi ini. Darah Yesus yang telah mematahkan setiap kuk dosa. Darah Yesus yang telah mematahkan setiap kutuk dosa. Darah Tuhan Yesus yang membuat hidup kita telah dipindahkan dari maut kepada kerajaan terang, kerajaan kekekalan, kerajaan di dalam surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bersyukur. Darah Yesus yang membuat hidup kita dipulihkan, disembuhkan. Darah Yesus yang membuat kita diberi kemenangan. Di dalam Wahyu katakan, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian-kesaksian kita, iblis akan dikalahkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jemaat yang Tuhan kasihi. Bukan kuat dan bukan gagah kita, tetapi darah Yesus yang telah membasuh. Darah Yesuslah yang membuat kita menang menghadapi segala perkara. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati bagi setiap kami semua jemaat-Mu. Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada kemampuan yang Kau akan berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami selalu hadir menjadi berkat sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita nyanyikan. Silakan. Ku bebas. Amin. Ku menang. Amin. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Amin Tuhan. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupmu. Sekali lagi katakan, oh ku bebas. Ku bebas. Nyatakan saat ini. Ku menang karena kasih-Nya Bukan kuat, bukan gagah kita. dan Yesus memberi kemenangan. Haleluya. Menang oleh darah Yesus, ku bebas.
bebas dan hidupku Angkat suara kita. menang oleh darah Yesus. Jangan takut, jangan gentar. Kuasanya di Yesus yang setia Kalvari. akan menolong dan memampukan kita semua. Oleh darah Yesus yang setia. Yesus, ku bebas dan hidup. Sekali lagi yang percaya. Menang Oh, oleh darah Yesus, ku bebas. Kuasanya di Kalvari. kuasanya tetap sama. Dahulu, Oleh sekarang, dan darah selama-lamanya. Yesus, Ku bebas dan hidupku menang. Dan hidupku menang oleh darah Yesus. Dan hidupku, katakan kepada dia, Tuhan kita menang. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan di penghujung Tuhan. Ibadah Jumat Agung pada saat ini kami ucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan diingatkan kembali Tuhan akan pengorbanan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan ada kasih, ada kekuatan yang baru. Ada semangat yang baru, ada pengertian yang baru Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan membangun kembali Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Kau Tuhan. Kami membaharui bukan hubungan dengan sesama. Untuk kami selalu belajar memberkati dalam segala situasi keadaan apapun. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, Engkau yang memberkati bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami semua Tuhan akan Tuhan pulang pada saat ini. Tapi biarlah Bapa kami percaya bahwa Engkau yang telah mengurapi, memberkati kami semua satu lepas satu. Apapun Tuhan yang masih menjadi sebuah pergumulan di dalam hidup. Apapun yang masih menjadi sebuah tantangan, rintangan Tuhan, baik dalam keluarga, usaha, dan pekerjaan. Baik di dalam Tuhan, kehidupan Tuhan dengan sesama. Bahkan di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Tuhan, kami berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami menyelesaikan semua dengan baik Tuhan. Kami serahkan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru Tuhan yang Kau berikan dan urapan yang baru Kau berikan buat setiap kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ucap syukur. Kami serahkan dalam tangan Kau, berkati Tuhan. Bahkan ketika kami Tuhan di hari Minggu, kami akan memasuki Tuhan perayaan bahwa Engkau yang telah mati buat kami semua, tetapi Engkau tidak mati selama-lamanya. Inilah Tuhan, inti iman Kristiani Tuhan. Iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang telah mati dan tapi Allah yang telah bangkit buat kami semua. Itulah kuasa kemenangan yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa dari hari ke hari Tuhan, kami berjalan bersama dengan Kau, dengan kuasa kemenangan yang Kau berikan Tuhan, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah berkati bagi setiap jemaat-Mu, dimanapun berada Tuhan pada saat ini, di rumah, bahkan setiap pribadi kami Tuhan yang hadir, kami Tuhan mengangkat tangan, memohon berkat-Mu. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan, kiranya Engkau yang mengulurkan tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kami satu lepas satu, sesuai dengan kebutuhan, keperluan masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberkati akan setiap kami semua. Terima kasih, berkati setiap pribadi Tuhan yang telah melayani, pemuji, pemusik, Tuhan penari, setiap kami yang melayani pada saat ini, bahkan setiap jemaat-Mu yang boleh hadir Bapa. Berkatilah juga saat ini dan jemaat-Mu yang di rumah. Mari ketika kita mengangkat tangan, Tuhan, kami mengangkat tangan saat ini. Manusia hanyalah seperti debu, ditiup angin akan hilang entah kemana. Manusia hanyalah seperti rumput yang terkena terik matahari akan layu. Bunga rumput akan gugur. Manusia dengan segala kemegahannya akan sirna. Tetapi kebanggaan kami, karena kami memiliki Engkau Tuhan Allah yang setia, yang telah mati buat kami semua. Hidup kami berharga di mata-Mu, karena tidak dibeli oleh emas dan perak, tapi hidup kami dibeli oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, thank you Jesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan perkenankan Kau berkati setiap kami Tuhan, yang mengangkat tangan, mengarahkan hati kepada Engkau, dan perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan,
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan amin. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Thank you Jesus. Haleluya. How great thou art. Mari angkat suara kita. Oh, Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai di hari Minggu. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.